Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama masing-masing ya nak. Baik, berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor ataupun energi dengan reaksi kimia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita makan itu untuk membutuhkan energi, karena kita membutuhkan energi dalam melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, baik belajar, bekerja, beribadah, dan sebagainya. Nah, energi sendiri memiliki asas kekekalan yang namanya asas kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, akan tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi ada dua, energi kinetik dan energi potensial. Dan kedua energi ini dikatakan namanya dengan energi dalam. Energi yang mengalami perubahan disebut namanya dengan kalor. Nah, hubungan antara kalor dan kerja, seperti yang Ibu sebut sebelumnya, bahwa di dalam bekerja kita membutuhkan energi. Nah, energi berubah dikatakan kalor. Jadi kalor ada hubungannya dengan kerja. Apabila sistem menerima kalor, maka Q akan bertanda positif. Q itu tadi simbol daripada kalor. Apabila sistem membebaskan kalor, maka Q bertanda negatif. Begitu juga dengan kerja. Apabila sistem melakukan kerja, maka W itu tanda simbol dari kerja, maka W bertanda negatif. Apabila sistem menerima kerja, maka W bertanda positif. Nah, sekarang kita bahas apa itu sistem. Perhatikan slide berikut. Apa itu sistem? Sistem bekerja ada hubungannya dengan lingkungan. Seperti kamu di dalam keluarga, kamunya itu adalah sistem, sedangkan seluruh anggota keluarga, rumah, dan sebagainya yang berhubungan dengan kamu itu adalah lingkungan. Perhatikan contoh yang Ibu berikan. Di dalam gelas ini ada reaksi antara NaOH dengan HCl. Nah, yang menjadi sistem di dalam peristiwa ini adalah bagaimana campuran NaOH dengan HCl, sedangkan lingkungan baik berupa gelas, suhu di dalam ruangan itu semuanya termasuk lingkungan. Nah, paham anak-anak Ibu perbedaan antara sistem dengan lingkungan? Oke, baik. Kita lanjut. Sistem ada 3. Yang pertama, sistem terbuka. Yang kedua, sistem tertutup. Dan yang ketiga, sistem terisolasi. Perhatikan ketiga gambar yang ada di slide ini. Sistem terbuka, gelas dalam keadaan terbuka. Sedangkan sistem tertutup, gelas yang di dalamnya ada sistem ditutup. Sedangkan sistem terisolasi, kamu lihat gambar termos. Bisa dibayangin anak-anak Ibu? Bagaimana kalau air panas kita masukkan ke dalam termos? Kamu rasakan dari dinding luar termos apa yang terjadi. Seperti itulah sistem terisolasi. Nah, dari sini bisa kita simpulkan pengertian dari sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Perhatikan slide berikut. Sistem terbuka berarti ada pertukaran antara materi dan energi dari sistem ke lingkungan. Sedangkan sistem tertutup yang ada hanya pertukaran energi, tidak ada pertukaran materi. Sedangkan sistem terisolasi adalah tidak ada pertukaran antara materi dan energi dari sistem ke lingkungan. Itulah dia perbedaan antara sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi.
Hubungan antara sistem dengan lingkungan menghasilkan dua reaksi, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Perhatikan kedua gambar di depan. Nah, dalam gambar ini ada dua peristiwa, di mana yang satu adalah diagram untuk reaksi eksoterm dan yang kedua adalah reaksi endoterm. Kita bahas yang pertama adalah reaksi eksoterm. Perhatikan reaksi eksoterm, di mana dari sistem kalor mengalir ke lingkungan. Itu artinya reaksi melepaskan kalor. Nah, apabila reaksi melepaskan kalor, maka nilai delta H-nya atau nilai kalornya bernilai negatif. Sedangkan apabila reaksi endoterm, kamu perhatikan dari sistem kalor diserap dari lingkungan. Sistem menyerap kalor daripada lingkungan, berarti dalam hal ini reaksi membebaskan kalor, maka delta H-nya bernilai positif. Nah, itulah perbedaan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, diagram tingkat energi kamu perhatikan. Di kelas 10 kamu sudah belajar reaksi kimia kan anak-anak ibu? Di dalam reaksi kimia ada reaktan dan ada produk. Reaktan adalah zat yang direaksikan, sedangkan produk adalah hasil dari zat yang direaksikan. Nah, perhatikan untuk diagram diagram tingkat energi untuk reaksi ekso. Reaktannya di atas, menuju produknya di bawah. Dan ingat tadi nilai delta H-nya atau entalpinya bernilai negatif. Sedangkan untuk reaksi endoterm kebalikannya. Produknya di atas, reaktannya di bawah. Akan tetapi tanda panah selalu dari reaktan menuju produk. Oke anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu harap anak-anak ibu bisa memahaminya. Oke, sampai di sini ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.